Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat dan tetap semangat selalu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Adam untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan diisi presensi atau absen yang sudah Ibu kirim di dalam Google Classroom. Nah, masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Teori struktur ruangan kota, Bu. Ya, betul sekali. Jadi teori kita minggu lalu itu membahas tentang teori struktur keruangan kota. Ada 3 ya, yaitu teori konsentris, kemudian teori sektoral, dan teori pusat kegiatan ganda. Nah, coba diamati gambar berikut ini. Nah, kira-kira ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang gambar ini? Dari hasil pengamatan gambar tersebut, terjadi interaksi antara desa dan kota baik dalam bentuk tenaga kerja, barang, ide pengetahuan, dan utang. Ya, betul sekali. Jadi dari gambar ini kita mengetahui adanya interaksi antara desa dan kota. Itu baik dalam bentuk tenaga kerja, kemudian barang, pergerakan barang, uang maupun ide atau gagasan atau pengetahuan. Nah, kenapa Ibu tampilkan gambar ini? Karena hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi desa dan kota. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis interaksi desa dan kota. Nah, selanjutnya silahkan diamati video interaksi desa dan kota yang sudah Ibu bagikan di dalam Google Classroom. Silahkan diamati, nanti kita akan diskusikan. Nah, setelah diamati, ada yang bisa menjelaskan apa inti dari video interaksi desa kota ini? Saya, Bu. Ya, silakan Diva. Jadi, perbedaan sumber daya menyebabkan desa dan kota saling membutuhkan. Untuk melengkapi kebutuhan masing-masing, kita saling melengkapi kebutuhan menyebabkan interaksi wilayah. Ya, jadi betul ya, dari video ini terdapat interaksi desa dan kota, karena desa dan kota itu memiliki sumber daya alam yang berbeda, sehingga dengan sumber daya alam yang berbeda menjadi faktor mereka melakukan interaksi wilayah. Nah, selanjutnya ini ada pengertian interaksi dan interaksi wilayah. Kemudian zona interaksi ini dibagi menjadi 6 ya. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota itu ada 3. Yang pertama adalah wilayah yang saling melengkapi. Jadi antara wilayah A dan wilayah B itu biasanya saling melengkapi. Mungkin yang A itu surplus padi, yang B itu surplus ikan. Jadi antara wilayah yang A dan B itu saling bertukar sumber daya untuk melengkapi satu sama lain. Yang kedua, ini adanya kesempatan untuk berintervensi. Ya, jadi ada wilayah ketiga. Jadi wilayah ketiga ini biasanya dia menjadi penghambat timbulnya interaksi antara kedua wilayah yang tadi. Nah, yang ketiga ada kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Nah, kalau ini biasanya dikaitkan dengan sarana dan prasarana dalam transportasi. Ya, contohnya ada jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudian kemudahan kelancaran prasarana. Seperti ini dengan dibangunnya tol yang baru ya di daerah Pekanbaru Dumai. Jadi dulunya jaraknya itu 5 jam antara Pekanbaru Dumai. Sekarang setelah dibukanya tol ini, maka perjalanan hanya 1,5 jam. Jadi mempersingkat waktu. Nah, yang terakhir dalam materi ini kita akan bahas itu teori interaksi desa dan kota. Ada 3 teori ya, ada teori gravitasi, teori titik henti, dan teori grafik. Selanjutnya,
Tugasnya adalah mengerjakan LKPD mengenai interaksi desa kota yang sudah Ibu bagikan di dalam Google Classroom, yang nantinya hasil dari LKPD yang kalian buat akan dipresentasikan. Nah, selanjutnya untuk presentasi soal nomor 2, silahkan untuk Adam mempresentasikannya. Terjadi interaksi wilayah antara Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Siak sebagai penghasil padi melengkapi wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Untuk memenuhi sumber daya perikanan di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar lebih mendominasi karena kemudahan dalam pemindahan barang dan dengan akses jalan yang bagus, sehingga harga ikan dan dari Kampar lebih murah dibanding dengan Kabupaten Rokan Hulu. Ya, dari jawaban yang Adam kemukakan, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, Diva, silahkan. Jadi pertanyaannya itu, mengapa jalan menjadi faktor utama dalam kemudahan transfer atau perpindahan barang? Ya, silahkan Adam bisa menjawab. Baik, akan saya jawab, Bu. Ya. Karena dengan jalan yang bagus, maka pemindahan barang akan lebih cepat, sehingga akan mengurangi biaya beban angkut. Dengan begitu, harga barang akan menjadi lebih murah. Untuk soal yang ketiga, ini akan dipresentasikan oleh Ara. Silahkan Ara. Ya, Bu. Setelah angka ini dimasukkan rumus, titik henti, maka ke jarak ideal pembangunan rumah sakit 15 km dari Kota Pasir Pengarayan. Nah, ada yang ingin ditanyakan dari hasil dari nomor 3 ini? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Fitri. Mengapa dalam teori titik henti dalam menentukan pembangunan sarana memilih penduduk yang lebih sedikit? Nah, ya, Ara bisa jawab, Ara. Ya, Bu. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Karena teori titik henti digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah hinterland penyangga perdagangan sebuah kota, sehingga jika salah satu kota memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, maka area pemasaran akan semakin mendekati kota yang berpenduduk lebih kecil agar keduanya dapat menjangkau wilayah tersebut. Ya, betul sekali dari penjelasan Ara tadi ya, bahwa teori titik henti ini mencari pembangunan sarana maupun prasarana itu ke daerah yang penduduknya lebih sedikit. Kenapa? Karena agar kedua wilayah tersebut dapat menjangkau sarana dan prasarana yang akan dibangun. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Fitri. Jadi kesimpulannya, desa dan kota melakukan interaksi wilayah karena saling membutuhkan satu sama lain. Perbedaan sumber daya alam antara desa dan kota menyebabkan wilayah tersebut berinteraksi untuk saling melengkapi kebutuhan wilayahnya, baik dari segi sumber daya alam, tenaga kerja, dan pengetahuan. Ya, betul sekali Fitri. Jadi kesimpulan kita pembelajaran hari ini yaitu desa dan kota itu melakukan interaksi wilayah karena membutuhkan sumber daya satu sama lain. Karena sumber daya alam di desa dan di kota itu berbeda. Untuk lebih memahami materi pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi interaksi desa kota yang telah Ibu share di dalam Google Classroom. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, nah kita akan membahas tentang dampak interaksi desa dan kota. Untuk itu diharapkan pada kalian untuk membaca buku di rumah. Nah, karena pembelajaran hari ini kita sudah berakhir, silahkan Adam untuk dipimpin doanya. Baik, Bu. Oke, teman-teman. Untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.